Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah memastikan pilkada serentak akan tetap diberlangsungkan, meski sejumlah pihak meminta agar kontestasi pilkada serentak 2020 ditunda karena kekhawatiran ancaman penularan COVID-19. Pemerintah dan DPR sepakat pilkada tetap digelar 9 Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menyebut pemerintah tidak menginginkan adanya pimpinan daerah yang berstatus sebagai pelaksana tugas atau PLT. Hal ini karena kepala daerah yang berstatus PLT tidak dapat mengambil keputusan strategis yang justru akan menyulitkan di tengah pandemi. Jika pilkada ditunda, misalnya sampai selesainya bencana COVID, bencana non-alam COVID, maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 akan berakhir. Sementara itu, Saudara, ekonom berpendapat seharusnya pemerintah bisa menunda pelaksanaan pilkada. Apalagi pemerintah sempat menyebutkan vaksin COVID-19 sudah tersedia di akhir tahun. Jika kasus positif COVID-19 terus meningkat, maka menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan memperburuk kondisi perekonomian. Pada akhir tahun ini vaksin bisa diproduksi, tahun depan sudah bisa didistribusikan. Jadi waktu penyelesaian COVID ini menjadi lebih terukur dan oleh karena itu ada alasan kita untuk menunda. Lebih baik kita selesaikan dulu pandeminya, COVID-nya, ya, baru kita bisa bergerak bebas melanjutkan apa yang sudah menjadi perencanaan kita melakukan pilkada secara serentak secara nasional. Ya, Saudara, pemerintah juga telah menambah anggaran untuk melancarkan pelaksanaan pilkada tahun ini. Totalnya menjadi 20,4 triliun rupiah dari sebelumnya 15,23 triliun rupiah. Anggaran ditambah karena kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Tidak hanya APBD, tapi juga APBN ikut menanggung biaya kebutuhan pelaksanaan pilkada. APBN menggelontorkan dana senilai 4,77 triliun rupiah, selebihnya ditanggung APBD. Sementara proses realisasi masih berjalan. Ya, sejumlah pihak memang menyayangkan keputusan pemerintah menggelar pilkada, tidak terkecuali bagi para pelaku usaha yang justru melihat pelaksanaan pilkada berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi. Kita tanyakan lebih jauh perspektif pelaku usaha. Bersama Berita Utama telah bergabung Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin, Sinta Wijaya Kamdani. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam. Oke, Bu Sinta adalah salah satu sosok yang mengatakan harusnya pilkada itu ditunda karena berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi. Kenapa, Bu? Ya, saya rasa saya mesti klarifikasi ya statement itu ya, bahwa maksud saya adalah bahwa pilkada itu kalau tetap dilaksanakan bisa berpotensi untuk memperburuk situasi COVID yang ada pada saat ini. Tadi kan bisa dilihat dari gambar yang ada di TV ya barusan, bahwa pada saat pendaftaran saja itu sudah berkerumun orang, ada yang tidak pakai masker dan yang lain-lain. Nah, dengan kondisi yang sudah buruk pada saat ini, kalau itu terjadi bagaimana gitu kan? Jadi maksudnya bukannya langsung berdampak. Jadi secara tidak langsung kalau pemerintah tidak bisa mengendalikan COVID selama pilkada ini tentunya akan berdampak pada pemulihan. Artinya ini ada kekhawatiran dari pelaku usaha melihat bahwa kasus COVID-19 ini kan juga sudah lebih dari 200.000. Apakah ini menjadi salah satu indikator utama yang membuat pelaku usaha tampaknya, aduh jangan dulu deh karena penanganannya aja belum baik gitu? Ya betul. Jadi kami lihat di sini ya bahwa pilkada ini kan secara nasional ya, masing-masing daerah mungkin cara penanganan COVID-nya ada yang lebih efektif, ada yang mungkin kurang efektif, tapi pada dasarnya secara menyeluruh angkanya memang naik, ya kan? Secara nasional angkanya naik setiap harinya. Nah, kalau kita melihat bukannya pemerintah belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena sekarang contohnya di DKI saja kita sudah dengan yang namanya pengetatan kembali PSBB. Jadi sebenarnya protokol kesehatan itu sudah disosialisasikan dan dicoba diterapkan, apalagi sekarang dengan sistem Justisus ya, jadi lebih ketat lagi. Tapi dalam kenyataannya, walaupun pemerintah sudah mengedepankan protokol kesehatan ini,
banyak masyarakat yang belum memenuhi, jadi tidak disiplin dalam mengikuti. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa walaupun pemerintah sudah berupaya begitu maksimal untuk bisa menerapkan ini, tapi kenyataan di lapangannya masih banyak yang belum bisa mengikuti. Artinya kalau semakin banyak orang yang positif, industri di lingkungan usaha juga nanti bisa semakin terpuruk gitu, bukan Bu? Boleh diberikan gambarannya sesignifikan apa nanti potensi kerugian negara dari sisi ekonomi kalau sampai angka COVID-19 terus naik? Ya, jadi kami melihat ya bahwa di sini memang kan dari awal kami mengatakan aspek kesehatan ini harus menjadi prioritas, tapi ekonomi juga harus diperhatikan. Ya. Pada dasarnya, kalau kita tidak bisa mengendalikan COVID-nya sampai vaksin itu ditemukan, tentu saja ekonominya ini akan sangat terdampak. Kita sudah melihat lah, ya dengan adanya PSBB, dengan adanya aktivitas yang dibatasi, pastinya itu berdampak kepada pemulihan ekonomi. Pada sebenarnya dalam saat-saat kemarin saja kita tuh baru mau mulai kembali pulih, ya. Tapi dalam kenyataannya sekarang kan kita harus melakukan pengetatan kembali. Jadi bagaimanapun juga ini faktor pengendalian COVID ini sangat penting gitu. Jadi yang harus diperhatikan bagaimana efektivitasnya dalam pengendalian COVID ini. Sehingga pada akhirnya pemulihan ekonomi ini juga bisa terjadi gitu. Apapun kalau COVID-nya tidak bisa dikendalikan, ya pemulihan ekonominya pasti akan terdampak. Pun termasuk dengan alokasi anggaran terhadap pilkada itu kan juga ditambah Bu, lebih dari 20 triliun rupiah. Apakah itu tidak, ya nggak ini juga ya, nggak ada sumbangsinya juga terhadap perekonomian? Itu yang mau Anda sebut? Ya, jadi kalau kami melihat sebenarnya upaya dari pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada, tentu saja itu pertimbangan dari pemerintah ya, karena secara khusus konstitusi ini penting untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya dan segala macam itu. Saya rasa kami bisa mengerti ya bahwa kondisi itu sudah disampaikan pemerintah gitu. Nah, tentu saja dengan demikian pemerintah juga menaikkan anggaran supaya bisa lebih ketat lagi dalam pelaksanaannya. Apakah melakukan pengetesan dan yang lain-lain, di mana itu semua butuh biaya gitu. Tapi ini tentu saja tidak berdampak kepada ekonomi ya, karena kan ini untuk lebih pelaksanaan daripada pilkada itu supaya mengikuti protokol kesehatan yang ketat sehingga pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih besar gitu. Jadi ini nggak directly langsung link kepada ekonomi. Dan dengan tidak adanya kampanye, atribut-atribut kampanye yang mungkin biasanya ada spending ya, di situ ada belanja, itu kan tidak bisa terjadi pada saat ini kan. Jadi memang saat ini fokusnya adalah bagaimana untuk pengetatan daripada protokol kesehatannya. Jadi kalau kami melihat dari sebagai pelaku usaha, tentu saja yang paling utama adalah bagaimana supaya pilkada ini jangan sampai malah memberikan dampak negatif terhadap kenaikan COVID-nya, itu saja. Kalau kita lihat sebenarnya beberapa negara ada yang memang melakukan penundaan seperti pemilu gitu ya Bu, tapi kemudian kalau kita berkaca di April lalu Korea Selatan tetap memberlangsungkan pemilu. Apakah dari pelaku usaha tidak begitu pede bahwa nanti pemerintah kita mampu berhasil juga untuk menjalankan pilkada sama seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan? Ya. Kami bukannya tidak pede ya, tapi kita melihat kenyataan di lapangan. Saya mungkin bandingkan seperti Singapura yang lebih kecil juga ya negaranya. Memang masyarakat di sana hampir semua mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini bukannya pemerintah tidak berupaya, pemerintah sudah sangat berupaya, tapi masyarakatnya kan, ini kan bukan mau dikontrol dengan adanya sanksi, denda dan yang lain-lain, tapi kalau masyarakatnya tetap tidak disiplin, bagaimana gitu loh. Ini yang jadi masalah utama. Oke Bu Sinta, ini pertanyaan terakhir saya, tapi singkat saja, tapi ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling saya ingin tahu juga. Karena begini Bu, saat PSBB diberlangsungkan kita tahu bahwa PHK terjadi di beberapa sektor. Kemudian ada masa transisi, sudah mulai bangkit lagi tuh dunia usaha. Sekarang diberlangsungkan lagi PSBB jilid 2 begitu. Dengan nanti kalau misalnya penambahan angka COVID-19 terus naik, apalagi kalau ya pilkada diberlangsungkan, angka COVID bertambah. Dampaknya, apakah sekarang menurut catatan asosiasi bahwa memang sudah terjadi lagi semacam efisiensi di beberapa perusahaan? Betul, betul. Dan itu yang sangat mengkhawatirkan kami ya. Karena kami melihat dari angkanya kemarin itu kan sudah perlahan-lahan mau mulai pulih. Tapi ini dengan adanya restriksi tentu saja akan lebih lagi kembali
membatasi kegiatan ekonomi, sehingga juga akan nanti menambah karyawan lagi yang kembali dirumahkan ya. Ini kekhawatiran kami kembali lagi di situ. Juga para informal ya. Jadi pekerja-pekerja informal yang selama ini juga sangat terpengaruh. Tentu saja dengan pengetatan ini mereka juga akan terdampak. Jadi memang kita harus memperhatikan mereka yang akan lebih lagi terpuruk ya dengan adanya pengetatan ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta waktunya dengan berita utama. Yang pasti kesimpulan yang bisa kita ambil dari dialog ini adalah pelaku usaha sebenarnya mau terjadi pemulihan ekonomi tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi dia continue, tidak hanya sementara di masa pilkada saja. Semoga nanti akan ada solusi terbaik dari pemerintah. Kalaupun ada pilkada harus dilaksanakan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Terima kasih Bu Sinta telah bergabung di Kompas TV.